Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai beberapa deretan komet yang kabarnya melintasi langit di tahun 2021 ini. Ada komet-komet apa aja sih? Gue akan membahasnya secara detail ya. Sendiri merupakan benda langit yang mengelilingi matahari nih dengan garis edar dengan berbagai bentuknya. Dan fenomena melintasnya komet nih hanya dapat dilihat dengan teleskop minimal berukuran 8 inci, geng. Dan jika kamu memiliki benda tersebut nih, kemungkinan besar dapat melihat jajaran komet yang berjatuhan di tahun 2021 ini. Dilansir dari Sky and Telescope nih geng, ada ratusan komet sedang dalam perjalanan di tahun 2021 ini. Dan namun sebagian komet yang melintas nih gak dapat dilihat dengan mata telanjang, terkecuali pada bulan Desember yang dikabarkan nih geng, komet Leonard akan jatuh dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, berdasarkan survei dari Atlas dan juga teleskop luar angkasa NOISE NASA nih geng, kurang lebih nih ada 116 komet yang kabarnya jatuh dan dapat terlihat di bumi pada tahun 2020 lalu nih. Dan beberapa nih diantaranya ya geng dapat dilihat dengan teleskop amatir dan juga dengan kasat mata. Nah, berikut ini gue akan membahas secara rinci ya, ada komet-komet apa aja sih yang melintas di tahun 2021 ini. Nah, komet yang pertama nih ada namanya komet Evening Sky. Saat ini komet tersebut nih tengah berada di rasi bintang Cetus, dan komet bernama Machholz 2 pada Januari ini. Komet tersebut menunjukkan cahaya terang dan juga sedikit padat nih geng. Melalui filter Swainband ya, terlihat nih geng kalau komet ini memiliki banyak emisi karbon yang mengelilingi dan juga dengan cahaya yang lebih jelas terlihat. Dan Machholz nih kabarnya akan memudar dalam beberapa minggu mendatang saat bergerak ke timur dari rasi bintang Cetus ke Orion antara Januari akhir hingga Februari. Dan pada saat ditemukan nih pertama oleh Don Machholz pada Agustus 1994 nih geng, ia memasukkan komet itu dalam kelompok rombongan yang melintas setiap 5,3 tahun sekali. Berikutnya adalah komet Russell Linear. Dan komet yang bernama Russell Linear ini geng, ini akan mudah dikenali karena banyak melintas dengan berkelompok. Dan komet ini nih dapat terlihat di antara bulan Januari sampai Februari. Nah, bagi pengamat antariksa nih, sifat yang berkelompok membantu pengamatan dalam melintasi medan deklinasi Triangulum dan juga Perseus selama beberapa minggu, serta memiliki periode lintasan per 6,4 tahun. Dan Russell Linear nih dikabarkan memudar perlahan geng dalam beberapa minggu mendatang, akan tetapi dapat terlihat dalam ukuran 10 inci hingga setidaknya nih pada pertengahan Februari. Komet berikutnya nih ada komet Schwarzmann-Wachmann. Dan komet Schwarzmann-Wachmann ini nih geng mengalami rata-rata 7,3 kali ledakan setiap tahun dan juga beberapa ledakan cukup terang untuk dilihat di teleskop 6 inci. Dan ini merupakan komet yang paling jauh nih geng, yang sulit untuk diakses oleh pemburu komet amatir. Dikabarkan Sky and Telescope nih melihat komet tersebut sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ya. Selama terjadi ledakannya, objek yang tersebar ini nih geng tampak kecil dan juga sangat padat seperti planet nebula. Dan komet ini nih melintas pada Januari ini, Maret awal, dan juga kembali terlihat pada Juli awal, yang dapat dilihat juga pada 14 Januari lalu. Komet berikutnya nih ada komet Neowise. Komet ini ditemukan pada 3 Januari lalu dalam foto yang diambil dengan teleskop antariksa. Dan komet ini nih geng akan mencapai perihelion pada tanggal 22 Januari lalu dan lewat mendekati bumi pada 3 Februari. Neowise sendiri diperkirakan akan mencapai puncak kecerahan berkekuatan 10 magnitudo pada pertengahan Februari nanti. Dan komet ini nih akan memudar pada tanggal 7 dan juga 6 Januari.
Pengamat komet asal Australia yang bernama Michael Matiazzo nih geng, ia menggambarkan ya kalau komet terkondensasi lemah dan juga melintas ke arah bumi selatan dengan cepat ke arah barat laut. Dan Neowise nih akan terlihat dari bumi pada akhir bulan Januari ini. Komet berikutnya nih adalah Komet Atlas. Komet Atlas dikabarkan sempat terlihat nih pada awal Januari, namun nggak terlihat karena bias sinar matahari, geng. Dan Atlas nih akan terlihat pada pertengahan Maret sampai April nanti. Dan komet ini mengarah ke barat laut melintasi rasi bintang Aquila. Dan pada minggu ketiga bulan April nih, geng, diprediksi merupakan posisi terdekatnya dengan bumi, yaitu pada tanggal 23 April. Namun pemburu komet nih harus melihatnya dengan menggunakan teleskop 6 inci. Berikutnya nih ada komet Pons-Winky dan astronom Perancis nih yang bernama Jean-Louis Pons ya geng menemukan komet ini pada bulan Juni 1819 dan kemudian nih ditemukan kembali pada Maret 1858 oleh astronom Jerman yang bernama Friedrich Winke. Pons-Winky nih geng termasuk dalam keluarga komet Jupiter dan komet berperiode pendek dengan orbit utama ditentukan oleh planet Jupiter. Meskipun nih kembali dalam periode 6,4 tahun sekali ya. Namun hingga kini nih komet Pons-Winky ini belum pernah terlihat oleh para penangkap komet. Jadi langka banget nih, geng. Namun komet ini nih dikabarkan sempat terlihat pada tahun 1921 dan kemudian pada tahun 1972. Dan dikabarkan juga nih pada pengamatan di tahun 1921 ya, geng. Ali memprediksi kalau komet Pons-Winky ini telah bertabrakan dengan bumi pada bulan Juni 1921. Komet berikutnya adalah komet Philae. Nah, komet ini sendiri nih datang pada periode 6,5 tahun sekali nih, geng. Dan kembalinya dikabarkan juga pada tanggal 13 Juli mendatang. Dan Philae ini diprediksi akan terlihat pada bulan Mei hingga Agustus 2021, geng. Dan pendekatan terdekat di bumi ditemukan oleh astronom asal Afrika Selatan nih yang bernama William Henry Philae di Cape of Good Hope, Afrika Selatan pada bulan September 1886. Dan komet tersebut nih akan terlihat cerah sekitar pertengahan bulan Juli dalam konstelasi Taurus bawah di langit timur sebelum fajar. Dan pada penampakan sebelumnya nih, geng, yang terlihat di tahun 2014 hingga tahun 2015, komet ini mengalami 2 kali ledakan pada 27 Desember. Tadi dia sedikit bahasan beberapa deretan komet yang kabarnya melintasi langit di tahun 2021 ini. Nantikan terus, geng, video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.